saya olahraga. Khusus olahraga. Pencaksilat, Pak. Semua cabur. Termasuk panjat pagar. Itu muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pojok Bang Dio, ya kelak. Iya. Dan hari ini kawan-kawin kita akan berbincang-bincang dengan beliau-beliau yang sudah begitu berjasa terhadap pendidikan di Kota Balikpapan. Dan beliau juga merupakan para pahlawan yang dikatakan tanpa tanda jasa rasanya tidak ya. Beliau punya tanda dan jasa, yaitu dengan bukti para berhasilnya murid-murid beliau yang sudah mereka didik, mereka ajari. Nah, ya. Jadi saat ini saya masih bersama Paman Tukiran, kawan setia ulun sekawal untuk podcast, dan bersama kita hadir orang-orang yang luar biasa. Iya. Beliau yang dalam pertama dunia pendidikan. Iya kan sudah kupadahi tadi. Ini maaf Pak, ini ngacau kalau saya sudah serius itu langsung pindah iya-iyanya. Oke, kita ulang. Dan saat ini bersama kita beliau adalah Kepala Sekolah SMP SP dari tahun 85 sampai tahun sekarang ya Pak? 2018. Alhamdulillah, beliau adalah Bapak Pardi Wiranto. Pak Haji Pardi Wiranto. Hah? Pak Wiranto. Oh, Wiranto. Maaf Pak, ulun kadang-kadang gugup kalau sudah menghadapi guru ini pala, takut disatrap Pak. Jadi Pak Haji Pardi Wiranto. Alhamdulillah, nang kaya anu ngaran Panglima kita. kakaknya Panglima Wiranto. Oh iya. Ya kan di bawahnya Sejarahnya. Maksudnya namanya sama, kawan kawin ya. Sama-sama pemimpin. Oh iya, betul. Dan sama-sama berjasa terhadap bangsa dan negara Ya. ini. Oke, Kemudian selanjutnya. coba berdiam nah. Kita belum tahu. Tiba-tiba Awalnya penyarikan loh Bang Dio ini diganggu terus. sudah diam. Dan yang berikutnya, beliau adalah sahabat ulun dan baru tahu kalau beliau juga eksis di dunia pendidikan. Oh, Sangkan ulun beliau ini dari Jawa Barat pindah ke sini sebelum main angklung. Sebelum main angklung, sangkan ulun berjualan peyem. Maaf loh Paris, maaf lah. Maaf. Ternyata beliau sudah mengajar. Pak Aris tahun berapa Pak mengajar di Sejak SMP, berdirinya SMP SP tahun 72. Wow, sejak berdirinya SMP SP tahun 72. Nah itu. Kemudian yang ketiga Bapak Agus Haryono. Pak Agus Haryono. Haryono. Nah, beliau pemimpin juga, mantan kepala BKKBN. iya. Haryono Pak Usman. Agus Haryono ini juga seorang guru yang juga telah banyak murid-murid beliau yang lulus dan berhasil Pak. Hah? Ini. Walah. Salah satunya ini yang berhasil. Berkat pendidikan beliau nih jadi berhasil. Iya. Oh. Kalah lagi Bang Dio. Hasilnya Pak, jujur. Artinya kalau pulang malam, ini berhasil menghantamnya ya. Ayo pulang malam terus. Oh jadi ini murid Bapak dulu. Murid kesayangan. Iya sudah berdiam lah. Nah, Pak Agus ini mengajar tahun berapa Pak Agus? 85 85 Sampai sekarang alhamdulillah. Berarti kita mulai dari Pak Haji Pardi. Pak, waktu saya tidak bercerita awal mula berdirinya SMP SP nih. Ya,
Saya rasa begini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang dalam hal ini untuk ya istilahnya bincang-bincang mengenai kondisi sekolah kita, sekolah kami SMP Sinar Pancasila Balikpapan. Dasar mulanya berdiri SMP-SP ini diawali dengan waktu pendaftaran tahun ajaran baru siswa-siswa SMP khususnya. Waktu itu yang ada sekolah di Gunung Pasir ini kan hanya SMP 2 negeri. Nah, karena waktu itu pas pendaftaran terlalu banyak peminatnya yang di SMP 2 itu sehingga tidak menampung ruangannya dan sebagainya, maka ada suatu prakarsa inisiatif kepala sekolah SMP 2 bekerja sama dengan waktu itu adalah di sini banyak ya tokoh-tokoh nasionalis ceritanya begitu yang peduli terhadap pendidikan, maka anak-anak yang mendaftar ke SMP 2 tidak tertampung, tidak diterima karena keterbatasan itu, maka ada kesepakatan sama mendirikan sekolah swasta baru untuk ya mewadahi anak-anak yang tidak diterima di SMP Negeri 2 itu. Muncullah sekolah namanya SMP Sinar Pancasila Balikpapan. Ya. Pada tahun 72. Iya. Baru 2 tahun umurku. Ya, 2 tahun bersamaan Seumuran kita. Iya, seumuran ya Pak. Iya Pak. Berarti di tahun 72 itu di Balikpapan itu berarti masih minim sekolah Pak ya? Minim, masih minim sekolah. Oh, jadi itu anak-anak dari negeri waktu itu negeri itu SMP 2. SMP 2 Dan SMP begitu 1 SMP juga 1 ada. SMP 1, SMP 2 Iya, SMP 1. yang tidak teralokasi di 2 SMP negeri Iya. ini dilimpahkan ke SMP Sinar Pancasila Balikpapan. Ada berapa Pak pada saat tahun itu Pak? Pada saat itu pertama itu 4 kelas lokal. Dapat 4 kelas. SMP-nya ya? SMP-nya, Iya, iya. ya. Karena pendirinya itu istilahnya kan mendirikan sesuatu lembaga itu perlu wadah yaitu yayasan. Nah, sehingga karena orang-orangnya beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh nasionalis waktu itu, maka yayasannya dinamakan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 45. Oh, bisa disebutkan Pak tokoh-tokoh yang yang berdiri memprakarsai berdiri. Iya. Waktu itu adalah tokoh-tokoh nasionalnya Pak yang terus langsung menangani mengelola yayasan ini adalah Pak Dr. Andes Haji Mulyono Sutarmo. Kemudian Pak Haji Sahruni Hasbullah. Pak, iya semuanya sudah almarhum ini. Pak Haji Hadri, Pak Haji Misbah waktu itu. Jadi semuanya Haji. Dukungan dan dorongan teman-teman untuk mensosialisasi ini luar biasa, dan kami harapkan kegiatan ini lebih banyak. Amin. Ya. Amin. Saat ini pojok Bang Dio kita lanjutkan lagi, dan alhamdulillah berikut kita ketambahan tamu luar biasa. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP SP Balikpapan yang saat ini, yaitu Bapak Suroso. Bapak Suroso. Nah, kebetulan kita tadi pada saat berkisah dengan
Pak Pardi. Pak Pardi, oke. Oleh- Ini kita gilir-giliran Pala. Jadi sesuai dengan urutannya ya. Jadi mohon jangan berebut ya Pak. Enggak, maksudnya biar kada bakal Iya, kan. di door prize kan? Iya, lanjut. Lanjut nih Pak Pardi. Pak. Beliau adalah kepala sekolah dari tahun 72 sampai 88 sampai 2019. Oh, dari tahun 88 sampai 2019. Berarti sekitar 35 tahun. Iya. Lanjut Pak untuk cerita kita. Ini izin Pak Suroso, Ya, moga. Pak Aris, Kang Bagus, kita lanjutkan yang tadi bahwa tadi sampai mana Kesa kita tadi? Jadi SMP SP ini berdiri Iya. itu karena menampung para siswa yang tidak terterima teralokasi di SMP 2. Jangan ngomong tidak diterima, nggak enak, Nggak ditampung. nggak lulus itu. Tidak teralokasi di SMP Iya. negeri, Iya. makanya dibuatlah diprakarsai oleh para Iya. tokoh nasionalis Pak ya. Nah, akhirnya berdirilah Yayasan 17 Agustus 45. Itu Bapak Jar, apa? bayar aja sama masalahnya. Pak itu kalau boleh saya tahu Pak, Iya. tadi kan Bapak menceritakan bahwasanya di sini dulu masih berupa pasir, Iya, yang pada akhirnya terkenal dengan nama Gurun Gunung Pasir. Pasir. Terus saya ingat dulu zaman belum ada WA Pak, ya. Iya, belum Jadi ada. zaman dulu kalau saya kirim-kirim surat, dulu kan ada itu Pak, sahabat pena. Iya. Kamu tahu enggak? Hah? Tahu. Kamu temanmu Haji Muin aja sih. Haji Muin itu Iya. sahabat pinaku mulai. Nah, jadi kalau kirim-kirim surat itu Pak, saya dengan bangganya menuliskan alamat sekolah saya, mencantumkan perkampungan pelajar. Pak, bisa sedikit cerita Pak tentang perkampungan pelajar. Kenapa kok disebut perkampungan pelajar Pak? Ya. Monggo Pak Wardi. Iya. Apakah memang ada rencana sebelumnya? Apakah memang sudah terencana ataukah itu kayak Pak, spontanitas atau spontan? gitu Pak? Spontan. Ya, pada saat itu lembaga pendidikan itu memang belum terlalu banyak seperti itu, sangat terbatas, sehingga dari pemerintah daerah punya suatu komitmen rencana bahwa akan ya katakanlah memprioritaskan daerah Gunung Pasir ini nanti dijadikan untuk komplek sekolahan, Sekolahan. sehingga daerahnya dinamakan perkampungan pelajar. Ya. Gitu. Direncanakan perkampungan pelajar. Perkampungan pelajar. Ya, sehingga waktu itu yang ada baru SMP Negeri 1, terus SMP Negeri 2, SMA 1 sekolahan itu. Ya, sehingga karena di sini dikatakan ya istilahnya pusat ya pendidikan di Balikpapan pada saat itu, sehingga guru-guru tenaga pengajar itu yang dari Jawa itu pada saat itu memang ya ditempatkan, dipusatkan di perkampungan pelajar ini. Sehingga di sini ada perumahan pemerintah daerah, dulu namanya perumahan Pemkot atau pemerintah Ya. kota Pemda, itu ya kepala sekolah, kemudian yang kiriman dari Jawa itu semua ditempatkan di sini. Sehingga itu kan namanya perkampungan pelajar, itu tempat pusat, di samping tempat pendidikan juga tenaga pengajarnya itu dipusatkan di sini, di perkampungan pelajar itu. Berarti untuk para pengajarnya lebih banyak didatangkan dari Pulau Jawa lah Pak. Iya, katakanlah begitu, karena saat itu Berarti kan yang belum ada ada. dari Balikpapan sendiri, Belum. apakah belum ada Atau atau masih kurang? Kurang. Ya, Kurang lah. mungkin sudah ada, hanya sini kan tidak memadai Ya. antara istilahnya peserta didik, anak didik dengan tenaga yang akan mengajar, sehingga didatangkan tenaga namanya waktu itu sukuan, itu sukarelawan guru. Oh iya. Nah, Iya. terus Pak, kenapa dinamakan SMP Sinar Pancasila Konda
SMP Pandanwangi gitu Pak. Iya. Atau Nanti saya sama SMP Pandansari atau SMP Tongkat Merah gitu Pak. Kok kenapa harus memilih Sinar Maklum. Pancasila Pak? Kan Buruan monyet merah ini sudah Pak. kita rasio lah, ya istilahnya historisnya, karena yang mendirikan yayasan itu kan waktu itu kan tokoh-tokoh senior ya orang nasionalis, nasionalisme. Nah, erat kaitannya kemerdekaan Indonesia itu kan 17 Agustus 45. Nah, itu waktu itu kan pelopornya tokoh-tokohnya orang nasionalis, termasuk Insinyur Soekarno kan orang nasionalis. Nah, sehingga nama yayasannya dinamakan 17 Agustus 1945. Itu sejarahnya. Begitu. Ya, jadi seperti itu Om Dio. Apa namanya? Sejarah berdirinya SMP. Iya, tahu, aku tahu, orang aku mendengar juga. Oke, sekarang kita pindah ke Pak Suroso. Pak Suroso kan kepala sekolah sini dari tahun berapa Pak? 2019. Oh, 2019. Berarti tetapi apakah dulu mengajar di sini juga Pak? Iya. Oh, dari tahun berapa tuh Pak? 1992. Iya, 92. Masya Allah. Pak, itu Bapak waktu ngajar di SMP Sinar Pancasila ini mata pelajaran apa Pak? IPS. IPS? Iya. Oh, sejarah berarti Pak ya? Iya. Kalau Pak Aris? Saya olahraga. Olahraga. Pencaksilat Pak? Semua cabur. Termasuk panjat pagar? Itu muridnya orang caburnya sepak bola, bulu tangkis terus tapi muridnya heran ada manjat tebing, manjat pagar. Nah, ini yang cikal bakal terciptanya lomba panjat tebing. Bukan cikal bakal. Itu cikal bakal bisa kadang lulus, untungnya ada kebaikan guru-guru sini bisa lulus sekolah. Amin. Jadi kalau bagus mata pelajaran apa nih Pak? IPA lah. Oh. Kalau Pak Agus di SMP SP dari tahun berapa Pak? 85 sampai sekarang Pak ya? Alhamdulillah. Sekarang masih ngajar IPA juga? Alhamdulillah masih. Berarti tidak bisa ke lain hati. Tidak bisa. Ya. Pakarnya. Kita kembali ke Pak Agus. Pak Suroso. Pak, kira-kira apa perbedaan pada saat zamannya Pak Pardi pada saat beliau jadi kepala sekolah, perbedaan muridnya maksudnya dengan paling tidak kan Bapak sempat merasakan nih pada saat kepemimpinan beliau dengan bedanya pada saat Bapak yang ini untuk muridnya lah Pak, siswa-siswanya. Kemampuan atau jumlahnya itu? Jumlahnya boleh, kemampuannya juga boleh. Waktu pada Pak Haji Pardi dalam memimpin sekolahan Sinar Pancasila pada saat itu siswanya bagus-bagus ya. Terus belum ada terpengaruh dulu. Nah, sekarang sudah beda zamannya saya itu. Berarti zaman saya Pak. Berarti saya bagus itu Pak. Ya. Banyak pengaruhnya untuk saat kalau ini. Sekarang Pak ya. Ini pengaruh sekarang. Belajarnya juga gitu. Belajarnya kurang. Belajarnya Pak. Iya, karena kondisi saat ini banyak yang main HP dan sebagainya. Apalagi jadi sekarang yang membedakan mana? Iya. Disiplinnya juga kurang saat ini. Kalau dulu QQ aja, nggak ada judi online, judi offline. Iya. Tinggalinnya. Coba. Iya benar. Iya. Tapi saat ini kan yang judi itu dicoba untuk berantas karena banyak mudaratnya ya kan. Makanya kan jangan diteruskan lagi. Kemudian Pak Suroso, artinya pada saat dengan adanya fasilitas HP atau apa tadi itu bukannya memudahkan para murid untuk proses belajar mengajar atau bagaimana Pak? Di samping memudahkan seperti kemampuan
anak-anak itu semakin menurun. Nah, dalam perpanjangan itu, dalam belajarnya itu banyak yang digunakan fasilitas yang untuk main HP, terus mengerjakan PR sudah surut kurang. Ini betul. Iya. Tapi itu Pak, kalau kalau di sekolah ada nggak Pak aturan jam sekolah itu tidak boleh menggunakan HP, atau ada aturan di mata pelajaran tertentu boleh menggunakan HP, ada nggak Pak di aturan di SMP? Kalau kemarin sebelum COVID itu memang nggak boleh, tapi saat ini sudah membaur seperti itu. Ya, itu. Artinya lost doll Pak? Iya. Nah, sekarang kita berpindah ke Pak Aris. Pak Aris, ini kebetulan kawan saya Pak, kamu kalau nampil manggung kemana segala macam, beliau inilah kawan saya. Nah, Pak Aris masuk di SMP Sinar Pancasila ini tahun berapa Pak? Pertama kali ya? Sejak berdirinya SMP SP tahun 72. 72, bayangkan. Berarti termasuk salah satu senior Pak ya? Iya. Satu angkatan dengan Pak Pardi. Ya. Betul. Malah duluan saya. Oh, malah duluan Iya. Aris ya. Iya. Nah, itu Pak, pada saat mungkin pertanyaan sama dengan Pak Suroso, bahwa kan kita ada masa transisi nih, manakala kita belajar langsung, kemudian saat ini dengan sistem online yang semakin canggih, itu gimana Pak? Ada perbedaan, kemudian bagaimana Pak Aris menyesuaikannya? Baik, perbedaannya sangat jauh sekali. Ya. Zaman belum ada HP, itu setiap saya masuk ke sekolah sekitar tahun 70-an lah, Ya. gitu. Apalagi anak siswa mau ulangan, tidak ada yang bermain HP, tapi belajar di sudut-sudut membaca buku dengan tertibnya berkelompok-kelompok. Nah, setelah berubah dengan sistem HP online ini, semua masing-masing Teknologi semakin masing-masing pegang. Jadi tidak ada diskusi anak-anak di sekolah ini. Itu yang berbeda. Itu perbedaannya antara zaman Bapak waktu mengajar dengan zaman sekarang. Tapi dari sisi kemajuan Pak, di saat zaman Bapak menjadi guru dan sekarang, itu dari sisi kemajuan siswa lebih cepat mana Pak? Baik. Pada saat saya mengajar di SMP SP sejak tahun 72, prestasi khusus olahraga di SMP sangat meningkat sekali. Bahkan SMP SP pernah juara Sekaltim volleyball di Samarinda. Kebetulan siswa-siswanya waktu itu betul-betul prestasinya baik. Mudah diarahkan. Nah, kalau sekarang karena memang terbentur dengan COVID kemarin, eskul juga terbatas, tidak bisa kami melaksanakan di luar pelajaran karena terbentur dengan COVID itu. Itu perbedaannya. Itu perbedaan. Ya. Dan memang sih saat ini kan agak bingung kan membedakan antara para murid itu belajar atau tidak, karena kan pada saat ditanya ngapain kamu main game, ya enggak, belajar tugas ini yang sulitan. Nah ini Pak Agus, kira-kira ada Pak Agus? Pak Aris. Oh, pindah ke Pak Agus. Lanjut. Ini menyaur Pak, pikiran serius ya langsung menyaur. Makanya mun kedada kamera ulun fitting tuh Pak. Sesuai pelajaran olahraga gulat tuh. Bagus. Kira-kira ada tidak satu pada saat Bapak mengajar di sini mengetahui anak ini mainan kah atau belajar, ada enggak Pak metode yang Pak Agus anu? Iya, makasih. Iya, sama-sama. Yang jelas ada, dan kita kan sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar itu kan udah dibekali pada waktu kita sekolah juga. Jadi trik-trik anak yang apalagi yang sekarang itu ya kita tahu lah. Cuman kan pasti ada solusinya seperti apa, pendekatan seperti apa kan. Tadi disampaikan Pak Suroso, Pak Aris, itu memang
media sosial itu kan global sekali pengaruhnya ya terhadap anak-anak itu. Nah, itu tergantung juga kita di kelas mensiasati anak itu. Jadi saya sampaikan kalau misalkan jam saya itu tidak menggunakan HP wajib taruh di depan. Di depan. Kemudian kalau memang perlu menggunakan HP, misalkan googling itu dan sebagainya, sebelumnya saya kasih tahu. Besok membawa HP, materi ini kamu cari di sini. Itu akhirnya memaksimalkan fungsi daripada HP itu. Jadi tidak mainan, kita pantau. Selesai, ya kita tarik lagi. Kapan diberikan ya istirahat baru kita berikan. Baru boleh jadi berarti memang sih namanya teknologi ini nggak bisa kalau kita terlalu jauh ketinggalan, terlalu dekat, ya harus pengawasan ya Pak lah. Terus Pak Gus selama mengajar sini suka dukanya apa nih Pak? Untuk murid lah. Ya kalau suka duka pasti ada ya. Cuman jadi begini, saya sebagai sudah mungkin ditakdirkan orang pendidik gitu. Jadi pendidik itu adalah panggilan jiwa, panggilan hati. Nah, kita juga bekerja harus tulus ikhlas begitu. Nah gitu aja. Jadi nawa itu kita dari rumah itu ya bagaimana kita merubah mindset anak-anak, merubah mindset anak-anak menjadi yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak menjadi tahu, yang kurang baik menjadi baik kan seperti itu. Kalau dukanya ya enggak seberapa lah dan pendidikan saya kira semua mengalami itu. Wah kalau saya rasanya Pak jadi guru tuh enggak kuat apalagi kalau muridnya kayak ini ada banyak dukanya Pak. Baris suka dukanya Pak. Kalau Baris suka dukanya gimana Pak? Dan apakah dulu waktu kecil itu Bapak memang bercita-cita mau jadi guru Pak? Atau karena Bapak pas lagi duduk-duduk di pinggir kali terus dapat wangsit harus jadi guru gitu Pak? Nah ya kan kerambutnya jalan lagi. Kebetulan sekolah saya di kejuruan. Kejuruan khusus olahraga. Dulu zamannya SDPD. SDPD berubah dari sudah jaring salah. SGO. Betul tidak ada hubungannya. SDPD berubah jadi semua sekolah menengah olahraga atas. Dirubah lagi jadi SGO tadi. Dan sekarang sudah tidak ada lah. Kejuruan itu. Tidak ada Pak ya? Ada di IKIP. Jadi dijadikan satu sudah Pak? Berarti langsung ke jenjang perguruan tinggi Pak ya? Jadi ada tergabung di IKIP, bidang-bidangnya mungkin malah. Apa Pak suka dukanya dulu waktu mengajar dengan zaman sekarang ini Pak? Kalau dulu saya rasa suka dukanya banyak sukanya kalau saya. Banyak sukanya karena waktu itu saya masih bugar dan bisa melakukan kegiatan memberikan contoh-contoh di dalam cabur-cabur yang saya kuasai, terutama di atletik saja. Di atletik. Pak? Lari. Nomor lari. Yang pertama kalau kita dikejar anjing. Kebetulan Pak habis COVID. Itu yang penting itu. Habis COVID juga kami mempersembahkan hasil dari atletik seperti tolak peluru, lompat jauh, sama sprint 100 meter juga dari SMP. Medali emas. SMP Sila Pancasila Pak ya? Wah, berarti banyak prestasinya Pak ya. Tadi Pak pertanyaan saya belum dijawab. Kenapa Bapak memilih profesi guru Pak? Mungkin turunan saya. Turunan ya dari Pak ya? Ibu saya guru, kakek saya juga dulu penilik guru. Dan saya pensiun dari pegawai negeri juga dari pengawas sekolah guru. Alhamdulillah setelah saya pensiun saya dipanggil oleh SNPSP melalui Pak Pardi untuk membantu sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah kalau Pak Pardi suka dukanya pasti dari mulai zaman saya sampai zaman milenial yang dia cerita cincin Bapak halus tadi itu. Dan kenapa Bapak kok memilih profesi guru? Apakah memang cita-cita atau seperti apa Pak? Iya, kalau dilihat
kondisi pada saat itu dan ditanyakan mengenai kenapa milih guru, latar belakang background saya di keluarga dulu kan istrinya kan ya pas-pasan gitulah ceritanya. Keluarga itu pas-pasan, jadi sekolah itu misalnya ya jarak berapa kilometer jalan kaki, sehingga orang tua pada saat itu kan punya gagasan istrinya cari sekolah yang cepat bisa kerja, bisa dapat kerjaan gitu. Nah, di sana di kampung saya satu-satunya itu waktu itu kan memang ya yang kalau SMA kan jangkauannya masih lama. Nah, itu jadi ada sekolahan yang cepat kerja yaitu waktu itu SPG. Sekolah awalnya jadi saya masuk itu masih dulu namanya SGA. SGB namanya SGA. Ada SGB dari SD itu untuk jadi guru ke SGB sekolah guru bagian B. Kemudian naik lagi ke SGA. SGA itu jadi kalau SGB itu ngajar SD, kalau SGA itu dulu bisa ngajar SMP gitu loh. Nah, transisi saya pada saat itu SGA berubah menjadi SPG, Pak. Sudah SPG. Jadi dari SMP itu kan, dan juga dulu masuk istilahnya mau masuk SGB, mau masuk SGA itu harus saringan, nilainya harus tinggi, harus besar. Kalau enggak bisa masuk SGB. Nah, sehingga waktu itu karena saya tidak bisa masuk SGB dari SD, saya masuk SMP. Tapi saya masih punya nanti bisa enggak dari SMP itu istilahnya jadi guru kan begitu. Nah, akhirnya dari SMP terus istilahnya lulus, alhamdulillah dulu SGB dihilangkan, dihapus, berubah jadi SGA dulu, SGB habis SGA. Nah, pas saya masuk lulus dari SMP itu SGA sudah berubah lagi menjadi SPG. Sehingga saya masuk SPG. SPG. Dulu di mana Pak SPG-nya, Pak? Yang di dekat SMP 1. Enggak, saya kan transmigran saya. Saya dari Jawa, jadi di Klaten, kota terkecil. Iya, tetangga Kak. Saya tahunya SPG itu yang di dekat SMA 1 itu. Iya dulu SPG. Saya sudah ke sini itu. Oh gitu. Sudah ke sini masih ada SPG. Iya. Jadi di sana SPG. Iya memang. Nah, setelah habis itu kemudian kan ya gimana ya masuk kuliah. Ternyata karena orang ndak cukup lagi kan, akhirnya kalau pulang maksudnya mau ngambil beras, ngambil uang kos kan mestinya. Ya orang tua bilang, lah yang untuk makan saja ini kurang, nggak ada ya. Nah akhirnya kan tidak kembali kuliah. Nah, kebetulan lagi alhamdulillah memang mungkin ya Allah ini memang maha adil, saya sangat bersyukur sekali sehingga di situ pas saya tidak terus ke waktu itu kan saya ke Jogja kuliah itu tidak kembali. Nah kebetulan di kota saya itu Klaten itu buka istilahnya baru istilahnya PGSLP sehingga saya akhirnya kebetulan tetangga ada yang ngajar di SPG terus ngajar PGSLP juga. Nah, akhirnya saya akhirnya waktu itu sudah kelas 2 akhirnya masuk ke situ, masuk ke PS. Nah, alhamdulillah kenapa ya namanya buka pertama itu PGSLP di kota saya itu 9 jurusan. Karena yang di kuliah di Jogja, di Solo itu yang
pas-pasan semester berapa karena ndak ada dana, ndak kembali dan sebagainya. Akhirnya masuk ke PGSLP itu semua. Masuk ke PG sehingga buka jurusan sampai 10 jurusan itu penuh saat itu. Nah, setelah lulus ya PGSLP ada keluarga yang di sini waktu itu. Nah, akhirnya diajaklah ke ya. Nah, sudah kalau belum dapat kerjaan di kampung ya sudah ikut saya ke Balikpapan. Akhirnya saya pernah di sana itu di Jawa itu buka hampir satu keluarga itu buka sekolahan baru. Dulu kan ada untuk memenuhi guru itu ngajar di SD itu kan kekurangan tenaga guru, sehingga dulu kan ada STM ngajar di SD, SMA ngajar di SD. Akhirnya saya buka satu keluarga itu, keluarga besar, buka sekolahan SPG C1, dulu kan ada SPG C2, jadi bisa ngajar SD persyaratannya. Nah, setelah itu istrinya saya ke Balikpapan rame-rame waktu itu, berapa keluarga besar lah, ada 18 orang. Nah, ke sini Pak ya. Ke sini akhirnya terus ya riwayatnya, sejarahnya. Saudara saya yang kerja waktu itu di bank awalnya jadi guru di SMP 1, Pak Min yang Pak untuk Min, ya. Kita itu Pak Min Najib. Nah, akhirnya sementara belum ada kerjaan ya ngajar dulu jadi guru. Loh, enggak sementara, kalau bisa ya setahun Pak. Iya, karena memang saya cita-citanya itu enggak ada lain, memang hanya guru memang waktu itu. Mau jadi guru sesuai dengan harapan orang tua. Sekali perjalanan Bapak ini ya, nanti kuliah. Kalau Pak Suroso, Pak, kenapa milih profesi jadi guru, Pak? Sesuai dengan amanat undang-undang. Sesuai dengan cita-cita saya kemarin itu dari SMA itu ada apa ya, sebenarnya saya itu pengen jadi atlet itu. Nah, begitu dari SMA itu sama guru saya itu diajak lari-lari di rel itu, rel kereta api itu. Iya, terus sampai ikut ke tingkat Jawa Timur, itu ke kandas di dalam apa tuh? Bukan, loncat tinggi. Loncat tinggi, loncat tinggi kurang. Akhirnya kandas di situ. Terus sama gurunya itu, loncat yang tinggi, loncat tinggi. Akhirnya ya sudah, memang dasar saya itu pendek, jadi ya akhirnya kandas di situ. Lama-lama akhirnya mengenal perguruan tinggi, yaitu di IKIP waktu itu. IKIP Blitar, Jawa Timur. Mengambil jurusan PKN waktu dulu, bukan ada PKN tapi PMP waktu itu. Pendidikan Moral Pancasila. Itu bukan Pancar. Iya, lain. PSP. Oke, terus Pak. Akhirnya merantau ke Balikpapan, ngikuti kakak. Sama Pak ya, ngikuti kakak. Akhirnya sudah mengikutkan keguruan di Balikpapan, yaitu ngajar IPS. Ilmu pendidikan sosial. Iya. Kalau bagus IPA, ilmu pendidikan alam. Ilmu pengetahuan alam. Iya, pendidikan itu kan berawal dari pengetahuan nantinya. Oh iya. Ada Pak, apa dia maunya? Bapak berempat. Sekarang ini kan zamannya itu sudah zaman milenial, Pak. Ya.
mungkin berbeda dengan pada saat zamannya Bapak waktu mengajar. Dan sekarang juga saya kalau ngeliat di medsos itu Pak agak agak miris dan gimana ya dengan kondisi anak-anak yang sekarang. Ini saya mau tanya nih Bapak berempat satu-satu nanti jawabnya Pak. Bagaimana Pak mensikapi kalau dulu nih zaman dulu saya pernah ini makanya saya ingat banget dengan gestur tubuhnya Pak Pardi dan saya amat sangat mengidolakan beliau itu karena saya sering kena tabok. Jadi sudah bel sekolah itu, aku masih makan di kantin. Oh bagus. Nggak tahu di belakangku Pak Pardi sudah sidang ya. Mantap itu. Mungkin Pak Pardi lupa tuh ya. Nah terus diapain Pak Pardi? Digebok. Digebok. Nah itu hal yang tepat itu. Nah jadi, aku jadi guru aku bawa balok-balok kan. Nah jadi Pak, nggak boleh kekerasan gitu kan. Nah jadi tapi pada saat itu, ya misalnya saya pulang ke rumah nih, terus ngadu saya, aku tadi dipukul sama Pak Pardi. Ya, itu malah saya pukulin. Malah dilanjutin ini episodenya gitu sama bapak saya gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kan enggak Pak ya. Nah, kalau bapak menyikapi hal seperti itu di zaman yang sekarang ini bagaimana Pak? Mungkin Pak Suroso dulu kan? Atau pernah mengalami tindakan beliau apa? Ya, mungkin Bapak pernah mengalami terus orang tuanya datang gitu. Gimana Pak? Kalau Pak Suroso dulu? Ya, kalau zaman saya itu manakala jadi murid atau siswa, dikala di sekolah itu dipukul, itu sampai di sekolah, sampai di rumah itu ditambahin sama orang tua. Itu kenapa? Iya, itu. Iya Pak. Terus besok lagi tidak berani lagi untuk melakukan seperti itu, kegiatan seperti itu. Akhirnya takut. Nah, sampai kadang-kadang di guru saya itu tangannya itu dipukulin. Ini. Iya, Pak penggaris besar kayu itu. Kenapa harus dipotongin sama dipukuli sama guru? Iya. Besok ya ditambahin lagi sama orang tua itu. Di briefing lagi. Sekarang cubit sedikit, rawat sama orang tua datang ke sekolahan. Sikapnya seperti itu. Coba yang Diano agak pelan ya, ada ujian nasional di sini. Biar aja Pak. Kalau dari Pak Pardi gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, terima kasih. Saya mungkin di antara dari teman-teman ini, saya mungkin yang paling lama lah, paling lama jadi mungkin tahu. Nah, untuk menyikapi kondisi sekarang ini, memang alamnya kan sudah berbeda, sudah lain. Maka pinter-pinternya kita itu sebagai seorang pendidik, seorang guru harus mencari suatu peluang, celah-celah. Karena kalau berdasarkan metode analisa, sekarang ini pemerintah saja istinya memang kewalahan untuk mengantisipasi kondisi anak-anak sekolah sekarang ini, dikarenakan memang pengaruh teknologi itu sangat kuat pengaruhnya, dan juga ini pengaruh pengaruh yang negatif yang lebih dominan menguasai karakter anak-anak ini, sehingga saya waktu itu memang saya sampai bilang dengan pernah dengan Pak Wali, karena saya kurang tepat Pak kalau saya kan istilahnya jelek-jelek ini, saya oleh pemerintah daerah itu diberikan penghargaan semacam tokoh pendidikan begitu di Balikpapan belum lama ini oleh Pak Wali. Loh kenapa Pak Wali? Karena saya ini masih bingung gimana cara metode yang untuk istilahnya mengatasi anak-anak sekarang itu agar supaya pendidikan ini istilahnya bisa laju berjalan sesuai dengan teknologi canggih, karena sekarang kan teknologi canggih ini dimanfaatkan anak-anak untuk hal-hal yang kurang
kurang produktif, kurang bermanfaat begitu. Banyak yang digunakan oleh untuk negatif. Nah, sehingga kalau menurut saya anak-anak sekarang ini kan tidak bisa dikerasi, itu tidak bisa. Tidak bisa. Memang kalau guru kalau dulu memang anak nakal tembeling. Istrinya orang tuanya lapor ke orang tuanya, malah di rumah malah ditembeling bapaknya lagi gitu. Kalau sekarang tidak. Sekarang anak ditubit, istrinya sampai ke rumah bilang dengan orang tuanya, saya dipukul. Akhirnya orang tuanya ke sekolah bawa parang. Nah, itu kan kurang pas. Nah, sehingga agar untuk mengantisipasi kita paling tidak itu harus ya tarik ulur lah. Cara mendidik ini tarik ulur kadang-kadang, dan juga harus bisa menyelami guru ini sifat pribadi, jiwa anak, karakter anak itu bagaimana. Kalau bisa kita kerasi, bisa berubah, ya kita kerasi. Tapi kalau memang kira-kira anaknya sifatnya ya jangan dikerasi, ya istilahnya ya nanti lain kali istilahnya jangan begini-begini. Soalnya ya saya rasa ya cara yang mungkin agak mendekati sebelum pemerintah juga menemukan apa metodenya untuk ini, ya itu lagi lah tali ulur semacam ya layang-layang lah. Kalau kira-kira mampu kita kerasi, kalau tidak ya istilahnya ya mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat bisa, saya rasa gitu. Kalau Pak Haris. Bos. Paris ya. Lain. Jadi Suraji. Kalau Pak Suraji mentor. Kalau saya memang hampir sama dengan bapak-bapak yang lain. Pengalaman saya waktu dulu saya pernah bukan SD tapi SR, sekolah rakyat. Saya sempat di SR selama 3 tahun sampai kelas 3 baru dirubah jadi SD. Memang dulu sama bapak guru itu segan dan merasa ada takut. Kalau ketemu pak guru kalau tidak tunduk. Dulu. Itu kalau ketangkepan Mbak ya. Tapi kalau seandainya Anda lihat dari jauh aja sembunyi kan. Udah betul sekali. Sekarang memang beda dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Sekarang malah ketemu guru, murid, Pak rokoknya nih, nawarin rokok malah. Kalau dulu jangankan nawarin rokok sembunyi aja udah dicari, udah takut sama sekali. Itu mungkin perbedaannya. Dan yang kedua mungkin, mohon maaf, ini menyangkut HAM. Kalau guru jangankan nempeleng, baru melotot aja udah lapor polisi, karena HAM itu tadi. Jadi inilah ya sesuai apa yang sampai Pak Pardi, kita harus punya improvisasi di dalam mengajar itu, tidak monoton begitu. Jadi kalau melihat karakter anak juga demikian, tidak seperti dulu kita ikuti gerak siswa. Mungkin itu dari saya. Kalau Pak Agus ini yang mengalami zaman saya nih. Bisa tanyakan? Kuliah mulai kamu aja stres kan saya mulai. Monggo Pak, gimana Pak? Tanggapannya Pak? Kalau pengalaman saya pada waktu saya sekolah ya mungkin sama lah zaman dulu. Jadi kita ini kalau misalkan dapat hukuman dan sebagainya itu justru memotivasi kita untuk kedepannya, bukan putus asa lah. Berhubungan dengan yang saya bicarakan di lingkungan SMP SD, itu pengalaman saya gitu. Untuk merubah mindset anak itu saya kira perlu pendekatan khusus lah. Memang kalau secara umum barangkali ya pendidikan itu kan tanggung jawab daripada sekolah, orang tua, masyarakat, kemudian lintas instansi. Tadi kalau di sekolah ini kadang-kadang juga belajar dari anak. Karena apa? Kita ini mengajar tapi juga perlu belajar. Contohnya tadi Mas Kiran sampaikan terlambat gitu kan. Jadi tidak bisa anak sekarang itu langsung terlambat tidak bisa. Kemudian perlu pendekatan. Kenapa kau terlambat, ada apa gitu dulu, ada apa terlambat kenapa? Karena angkot mungkin tidak punya sangu dan lainnya. Baru kita ini begitu, termasuk kita tahu.
Kemudian kalau anak-anak sekarang ini mungkin mensikapnya seperti itu. Salah satunya juga eskul. Jadi anak-anak yang maaf saja yang mungkin agak muncul-muncul dan itu tidak bisa kita biarkan. Jadi kita jangan hanya anak yang baik-baik saja kita tidak gitu. Justru anak yang gitu kita dekatin, kita rangkul, kita tegur sapa pagi seperti itu. Yang minta perhatian juga. Iya, harus diperhatikan. Siapa tahu di rumah ada sesuatu ya, gitu Pak. Betul, iya. Betul. Nangka ikan lawan tetangga tuh nah. Karena memang tetangga jemuran ikan langsung mbak. Itu nostalgia istriku. Oh iya Kak. Karena sebagian besar kan anak-anak itu bermasalah kan dari rumah. Iya, benar. Nah, tapi ngomong-ngomong, bapak-bapak ini juga selain mengajar di SMP Sinar Pancasila juga mengajar SMP negeri ya Pak? Ada juga ya? Ada yang dulu? Oh dulu ada dulu, ya? Iya, dulu. Gitu. Tapi kalau saya sejak awal memang dari ini di sini. Nah, ini hendak reuni kan Pak. Apakah kita bisa menganukan dengan para alumni? Artinya rasa sayang dan cinta mereka. Ayolah, umpama di ini ada enggak himbauan semacam itu Pak? Bagus. Iya. Saya kira bekal apa ke teman-teman alumni itu ya berawal dari kita di dalam sini ya. Jadi bagaimana kita dengan anak-anak itu. Jadi bagaimana merubah mindset anak-anak rasa memiliki sekolah ini. Nah, ternyata selama ini ya terus terang saya selalu dengan lintas angkatan ini selalu ketemu terus intens. Jadi baik yang ada di grup maupun yang tidak ada di grup saya komunikasi terus. Dan bahkan ya usul saran barangkali ada bantuan apa dan sebagainya yang mungkin bantuan pemikiran lah dan sebagainya seperti itu. Betul, untuk itu sama-sama yang memajukan SMP Sinar Pancasila ini Pak ya. Dan kita juga berupaya berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain itu harus terus meningkatkan apa yang bisa kita jual ke masyarakat. Betul. Karena memang kalau kita berbicara kompetisi Pak ya, itu tidak lepas dari masalah biaya atau anggaran Pak. Nah ini mudah-mudahan kedepannya SMP SP atau Sinar Pancasila khususnya itu bisa semakin maju. Dan bisa semakin bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di Balikpapan malah. Oke. Ya kalau kayak itu kawan kawin dan Bapak Di, Pak Suroso, Pak Aris dan Pak Agus, terima kasih banyak. Ini mohon maaf mengganggu waktunya dan mohon maaf juga tidak semua materi yang sempat kita ucapkan, tapi paling tidak ini bisa jadi bahan pembicaraan atau mungkin para alumni yang menonton ini akan memberikan satu masukan. Dan alhamdulillah Pak, saking sibuknya pengacau tadi kita tidak dikacau, baru datang dia mengamira ya Pak. Oke kawan kawin, terima kasih atas perhatiannya. Kami saat ini berada di SMP Sinar Pancasila dan sampai jumpa di acara Reuni Akbar tanggal 12 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.